Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum jami'aw wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bitaqwa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faballagha risalah wa addal amanah wa nasa'an ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah salawat dan salam kita haturkan keharibaan kita Nabi besar yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga segenap umatnya yang selalu senantiasa mengharapkan syafaatul uzmanya kelak di yaumul qiyamah. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tidak lupa saya selaku khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk segenap kaum muslimin. Marilah kita selalu senantiasa bertakwa dan meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya sebagaimana ayatnya tadi yang telah dibacakan oleh khatib. Allah serukan kepada kita melalui surah Ali Imran ayat ke-102. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu Allah amanatkan kepada kita, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia illa, melainkan wa antum muslimun, kalian tetap sebagai orang-orang muslim yang berserah diri dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Islam itu simpel, Islam itu sederhana, yaitu laksanakan saja Allah punya perintah dan Rasulnya dan tinggalkan saja larangan Allah dan Rasulnya. Hadirin, Islam itu mudah, Islam itu ringan. Apa yang Allah nyatakan wajib, maka wajib untuk kita laksanakan, dan apa yang Allah nyatakan haram, maka haram untuk kita kerjakan. Hadirin, oleh karenanya pada kesempatan khutbah Jum'ah kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya
kita sama telah tahu bahwasanya pada hampir 15 abad yang lalu telah datang seorang Rasul, telah datang seorang utusan Allah, seorang titisan Allah dari jenis kita sendiri, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, akan tetapi dari bangsa manusia sama seperti kita. Tapi bukan sembarangan manusia, melainkan manusia dari jenis yang terbaik. Terbaik imannya, terbaik Islamnya, terbaik akhlaknya, terbaik takwanya, terbaik dakwahnya, terbaik segala-galanya. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau adalah jenis makhluk yang terbaik dan tidak ada lagi yang lebih baik melainkan beliau. Beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai suri tauladan, sebagai panutan, sebagai tuntunan, di mana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam penggalan surah Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul ada di tengah-tengah kamu sekalian fi Rasulillah, seorang utusan Allah, seorang Rasulullah. Untuk apa Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kita? Uswatun hasanah, untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Nabi adalah suri tauladan yang terbaik, baik dalam urusan dunia ataupun juga dalam urusan akhirat, baik dalam urusan ibadah juga dalam urusan muamalah, baik dalam urusan akidah syariat juga dalam urusan akhlak. Di dalam urusan apa saja kita wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, sebagai panutan, sebagai tuntunan di dalam setiap langkah-langkah pergerakan kehidupan kita. Saat ini Nabi telah meninggalkan kita. Saat ini Nabi telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ruh ajarannya masih ada di tengah-tengah kita, dan peninggalan-peninggalannya masih ada di sekitar kita, yang wajib untuk kita amalkan, wajib untuk kita jalankan, hadirin. Dan perlu kita ingat, hadirin, kalau kita menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, itu artinya kita wajib berpedoman kepada beliau, hadirin. Tidak ada satu manusia manapun yang akhlaknya lebih mulia daripada akhlak Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita semua yang ada di sini, mari kita sama-sama menjadikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, hadirin. Dan mari kita sama-sama jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita yaitu setengah-setengah di dalam mencintai Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mensuri tauladani beliau. Karena beliau itu adalah manusia yang sangat berakhlakul karimah. Bahkan di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia yang kala itu umat manusia di dalam masa-masa kejahiliahannya, di mana Nabi sabdakan di dalam sebuah hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Maka itu wajib kita semua yang ada di sini selaku muslim untuk berakhlak mulia. Artinya, kenapa kita diperintahkan sholat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diperintahkan untuk menunaikan zakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah? Saat kita mampu hartanya dan sehat fisiknya, agar akhlak kita mulia. Kenapa kita diperintahkan untuk menjauhkan segala macam aneka ragam kemaksiatan dan kemungkaran? Agar akhlak kita mulia.
Jadi dari semua apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah agar umatnya berakhlak mulia. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwasanya akan sia-sia berilmu kalau kita tidak berakhlak mulia. Jadi ilmu diibaratkan seperti buih yang ada di lautan. Jika buih tersebut dihempaskan oleh ombak ke tepian pantai, maka buih pun hilang tanpa bekas. Nah, pesan ini mengingatkan kepada kita bahwasanya berilmu tanpa akhlak mulia, maka ilmunya tidak akan manfaat. Dan Nabi sendiri mengatakan, menganjurkan kepada kita untuk kita berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Jadi akhlak itu adalah hal yang wajib untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, hadirin. Dan Allah telah amanatkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW haruslah ditaati di dalam segala perintahnya dan juga larangannya. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim di dalam penggalan surah Al-Hasyr ayat ke-7, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang telah didatangkan Rasul kepada kamu sekalian, maka ambillah, maka terimalah. Kemudian jadikan panutan. Dan segala apa-apa yang telah Rasul larang kepada kamu sekalian, maka hindarkan serta jauhkan. Ini adalah amanat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena itu di akhir khutbah yang pertama ini saya ingin sampaikan dan juga mengingatkan kepada segenap kaum muslimin serta mengajak, hayu mari kita sama-sama berakhlak mulia, baik itu kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, ataupun kepada sesama makhluk. Membangun akhlak mulia harus diawali dari hati kita sendiri, serta menjaga moral dan akhlak itu adalah hal yang sangat penting di setiap sektor kehidupan kita, baik kehidupan di dalam beragama juga kehidupan di dalam bernegara. Nah, itu saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil jabbaril qahhar al-ghafaris sattar wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah wa ati'ullah wa ati'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarkum jami'a bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. I'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyatin jinni wa insi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya qawiyyu ya matin. Allahumma ij'al biladana hadhihi bilada Indonesia khususan di Jakarta biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan makmuratan mardiyah indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.